Orang-orang Bapak Ibu nanti di akhirat yang mereka itu termasuk merugi adalah mereka yang di atas dunia zolim. Saya Bapak Ibu nggak kebayang ya, presiden gimana besok sibuknya di akhirat kalau sempat presiden zolim terhadap rakyatnya. Saya nggak bisa ngebayangi terhadap gubernur atau menteri yang zolim terhadap rakyatnya, itu yang korupsi tuh. Mana bisa dana korupsi Bapak Ibu minta maaf sama rakyat? Dan hampir rata-rata orang yang korupsi di Indonesia nggak pernah minta maaf. Pernah nampak ada orang korupsi minta maaf? Halo? Uang kita udah dikorupsi, pernah nampak minta maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari partai ini, contoh, saya telah korupsi dana rakyat sekian miliar, sekian triliun. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada? Nggak pernah saya jumpain. Dan mohon maaf, mereka hanya sering mengatakan saya korban. Kalau aku di situ apa aku bilang? Kepala otak kau korban. Udah kau makan juga uangnya, korban juga dibilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Semuanya Bapak Ibu bareng-bareng kita baca syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat kita bareng-bareng. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati pengurus BKM Masjid apa ya? Oh, Masjid Al-Amin. Begitu juga orang-orang tua saya yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita subuh hari ini bagian daripada dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini saya akan membacakan beberapa pesan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan waktunya cukup, saya bisa menyampaikan dengan ringkas dan padat. Bapak Ibu, nasihat yang paling bertahan lama itu adalah nasihat yang disampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Makanya subuh ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang juga pernah didengar oleh sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala." Apa yang kemudian diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, tapi Nabi yang menyampaikan. Ini kalau dalam bahasa hadis Bapak Ibu namanya hadis kudusi. Teksnya dari Allah, cuma Nabi yang menyampaikan. Makanya Nabi itu kalau ngomong gak pernah salah. Sebab kenapa? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu gak pernah ngomong menurut hawa nafsunya. Nabi itu gak pernah ngomong menurut ambisinya. Kita ini jadi orang sering ngomong menurut ambisi kita, makanya sering salah. Betul ya? Kita ini sering ngomong apa yang menurut keinginan kita, maka sering salah. Maka Bapak Ibu kalau ingin hidup bahagia, berkatalah yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Apa kemudian dalam hadis kudusi disampaikan, ini haramtul zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah Subhanahu wa ta'ala nyampein melalui lisan Nabi, ya ibadi, wahai hambaku, siapapun
yang baik di masjid maupun di luar masjid, yang hadir maupun tidak hadir. Inni haramtu zulma, pesan Allah melalui lisan Nabi. Yang pertama Bapak Ibu, haramtu zulma, Allah mengharamkan kepada kita. Apa itu? Zulma, kezoliman. Ala nafsi, Allah mengharamkan zolim terhadap dirinya. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah juga menjadikan zolim ini haram di sekitar kita. Maka pesannya adalah fala tazolamu, maka jangan kalian saling menzolimi. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pesan pertama ini hampir semua rata-rata ini adalah orang yang banyak melakuin di antara kita. Apa itu? Zolim, Pak. Apa Pak Ustaz zolim itu? Kata para ulama dalam kitab ini Bapak Ibu, zolim itu adalah wadu'as syai' fi ghairi mahallihi. Jadi yang disebut zolim itu adalah wadu'as syai' fi ghairi mahallihi. Zolim itu, saya ulang sekali lagi, wadu'as syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Seorang istri disuruh taat kepada suami. Seorang istri yang tidak taat kepada suami, selain daripada namanya durhaka, namanya zolim. Seorang suami tugasnya adalah mencari nafkah untuk istri, mencari nafkah untuk keluarga, bekerja, berusaha untuk keluarga. Kalau itu tidak dia kerjakan, kalau itu tidak dilaksanakan, itu suami zolim terhadap istri. Contoh lain, suami makan di rumah makan tiap hari, istrinya di rumah makan toge sama kangkung. Toge, kangkung. Kalau enggak kangkung, toge. Kalau enggak toge, kangkung. Ini namanya suami zolim. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zolim ini, kalau kita punya mangga Pak, mangga kena ke rumah kawan, sudah, daun mangganya sering jatuh ke rumah kawan, tapi ketika berbuah nggak pernah sebiji pun nyampe di rumah kawan. Itu zolim namanya. Bu, termasuk ibu yang aniaya. Ibu dandan cantik ketika pergi ke mall, ketika di rumah kayak mak lampir, pakai daster bolong, pakai kalpana, pakai presker, di samping laki mau muntah aja bawaannya. Itu namanya Bu, pura-pura budek pula ibu-ibu nih. Itu namanya zolim. Kira-kira paham nggak? Yang zolim itu yang mana? Yang zolim itu Bapak Ibu, sudah, Bapak Ibu makan jengkol sebanyak-banyaknya, nggak sikat gigi, lalu kemudian sholat, pas ngucap amin sekenceng-kencengnya, amin, sampai kanan kiri mau muntah. Namanya apa? Zolim. Jadi yang disebut dengan zolim ini kata para ulama adalah wadu'as syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun. Di ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimu misqala zarratin, sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi misqala zarrah, sebiji zarrah pun tidak pernah Allah menzolimi kita. Ya kalau kita pikir-pikir, kapan lah pula Allah menzolimi kita, ya kan? Pagi-pagi kita nggak minta napas, dikasih napas pagi ini. Kapanlah kita minta napas Pak?
Ya Allah, aku mohon kasih aku napas. Tak pernah. Tapi alhamdulillah pagi ini bernapas kita semua, Pak. Kebayang gak kita? Siapa yang lupa minta napas, gak ada napasnya? Saya yakin pagi-pagi jam 5 semua orang pada bangun minta napas dulu. Allah gak model kayak kita, Bapak Ibu. Kalau model kayak kita ini, orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau dipikir-pikir masalah kebaikan dengan keburukan, lebih banyak lagi keburukan kita daripada kebaikan. Tapi Allah tak pernah zolim terhadap kita. Yang gak kita minta pun dikasih. Apalagi yang kita minta. Makanya kata para ulama, doa itu Bapak Ibu, di kitab Babud Doa cuma dibagi 3. Pertama, ada doa itu yang langsung cash dikasih Allah. Yang kedua, ada doa itu yang ditunda oleh Allah. Yang ketiga, ada doa itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Saya ulang sekali lagi, ada doa itu kapan kita minta, di situ dikasih Allah. Yang kedua, enggak langsung dikasih, dipending dulu. Yang ketiga, sebagai penghapus dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inni haramtu zulma ala nafsi, Allah telah mengharamkan kezoliman ini, aniaya ini kepada siapapun. Oleh karena itu Allah sampaikan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah telah mengharamkan zolim ini di antara kita, fala tazolamu, maka kita ini jangan saling menzolimi. Bapak Ibu ingat gak ada hadis Nabi yang menyampaikan begini? Nanti di akhirat Bapak Ibu, suatu ketika Nabi pernah kumpul-kumpul ya. Waktu Nabi kumpul-kumpul Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Nabi kumpul-kumpul itu, Nabi nanya sama sahabat, Atadaruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa nanti di akhirat ya orang-orang yang bangkrut? Nabi nanya siapa nanti di akhirat orang-orang yang bangkrut. Lalu kemudian apa jawaban sahabat? Al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah orang yang nanti di akhirat, kata para sahabat, yang gak punya uang. Nanti di akhirat orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya sesuatu materi. Lalu kemudian apa jawaban Nabi? Al-muflisu min ummati mayati yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang bangkrut nanti di akhirat, kata Nabi, gimana coba? Orang yang datang nanti pada hari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa ibadah solatnya, dengan membawa ibadah zakatnya, dengan membawa ibadah puasanya, wa ya'ti wa qad satama hadza. Tapi di sisi lain, orang ini rajin sholat, orang ini rajin puasa, orang ini rajin infak dan sedekah, wa ya'ti wa qad satama hadza. Di sisi lain dia datang membawa pernah mencaci maki orang. Wa qazafa hadza, mengambil harta orang. Wa akala mala hadza, memakan harta orang, memaki orang. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darah. Wa daraba hadza, pernah mukul orang. Fayu'ti hadza min hasanatihi, maka diambil semua kebaikannya. Wa hadza min hasanati, karena kebaikan masih kurang, diambil lagi kebaikan yang lain. Fa in fadiyat hasanatuhu qabla inqada ma alai, maka tak kala kebaikannya itu telah habis, sedangkan dia masih punya kesalahan demi kesalahan terhadap orang lain. Ukhiza min khotoyahum faturi'at alai,
maka diambillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah keburukan orang yang kita zolimi, faturihat alaih, lalu kemudian diberikan kepada kita, summa turiha finnar, lalu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kita pun dilemparkan ke dalam api neraka. Apa enggak azab kali gaya model kita Bapak Ibu, yang udah datang ke masjid tiap hari, udah beramal ibadah tiap hari, tiba-tiba karena sering nyakitin orang, tiba-tiba karena sering maki orang, tiba-tiba karena sering makan harta orang, tiba-tiba karena sering jelek-jelekin orang, padahal orang enggak kayak gitu, kita jelek-jelekin. Nanti orang-orang yang begini Bapak Ibu, mereka yang mohon maaf lahir batin, di akhirat nanti bakalan ada model orang yang rajin sholat, rajin ngomongin orang, yang rajin sholat, rajin korupsi, yang rajin sholat, rajin maki orang, rajin sholat, rajin jelek-jelekkan orang. Orang yang begini modelnya Bapak Ibu, nanti di akhirat inilah yang disebut oleh Nabi al-muflis, orang yang bangkrut karena sering zolim. Saya contoh berkawan sama Ustaz Mulkan. Berkawan sama Ustaz Mulkan karena aku tengok jadwal Ustaz Mulkan lebih banyak daripada jadwalku. Jumpa saya sama kawan, jumpa saya sama pengurus BKM yang lain. Apa aku bilang sama orang itu? Kalian ngapain undang-undang Ustaz Mulkan? Utang dia aja belum dibayarnya sama aku. Contoh. Ya kan? Contoh. Utangnya aja belum dibayarnya sama aku. Ini kan saya artinya memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan beliau, kan begitu. Atas dasar kebencian dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu mohon maaf, kalau beliau merasa nggak terima, nanti di akhirat beliau bakalan menyari saya. Saya dan beliau dihadirkan bersama, maka kebaikan saya selama ini saya kasih ke Ustaz Mulkan. Kalau misalnya kebaikan saya nggak ada, sudah, saya kebaikan nggak ada, ada pun cuma dikit, nggak sebanding dengan apa yang saya jelek-jelekkan kepada beliau. Maka Bapak Ibu di akhirat nanti kata Nabi, keburukan Ustadz Mulkan diserahin ke saya. Keburukan beliau diserahin ke saya, sehingga keburukan saya numpuk-numpuk. Makanya ibu-ibu muncung dijaga. Nah kan tersinggung, kan tengoklah. Padahal kalau ngomongin orang kita kadang-kadang nggak merasa kita tersinggung. Baru dibilang kayak gitu. Ibu pernah nyadar nggak berapa kali nyakitin tetangga dengan kata-kata kita? Aku nggak pernah kok Ustaz. Iya, karena ibu yang ngomongin. Coba tanya tetangga yang senantiasa merasa. Nih Pak, masalah di masyarakat kita ini lebih banyak tukang komentar daripada tukang kerja. Percaya nggak? Di kampung-kampung Pak, kita itu lebih banyak tukang komentar daripada tukang kerja. Siapa ketua BKM? Ustaz Mulkan. Alah, nggak ada jelas sama dia itu. Uang masjid pun tak kemana dibuat dia itu, dikorupsikan itu katanya. Ngomentarin orang aja kita yang gampang. Kita disuruh ketua masjid. Ada yang imam misalnya, sok paten kali suara imamnya. Padahal disuruh dia imam, ya Allahu Rabbi, hancur. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu ya, kita ini hidup mohon maaf banget. Sering jadi tukang komentar aja. Padahal orang-orang Bapak Ibu nanti di akhirat yang mereka itu termasuk merugi adalah mereka yang di atas dunia zolim. Saya Bapak Ibu nggak kebayang ya, presiden gimana besok sibuknya di akhirat kalau sempat presiden zolim terhadap rakyatnya. Saya nggak bisa ngebayangi terhadap gubernur atau menteri yang zolim terhadap rakyatnya, itu yang korupsi tuh. Mana bisa dana korupsi Bapak Ibu minta maaf sama rakyat? Dan hampir rata-rata orang yang korupsi di Indonesia nggak pernah minta maaf. Pernah nampak ada orang korupsi minta maaf? Halo? Uang kita udah dikorupsi, pernah nampak minta maaf?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari partai ini, contoh, saya telah korupsi dana rakyat sekian miliar, sekian triliun. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada? Enggak pernah saya jumpain. Dan mohon maaf, mereka hanya sering mengatakan saya korban. Kalau aku di situ apa aku bilang? Kepala otak kau korban. Udah kau makan juga uangnya, korban juga dibilangnya. Zolim namanya. Orang-orang yang wa'akala mala haza, memakan harta orang tanpa dengan yang adil. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, siap-siap nanti di akhirat berurusan terhadap kita masing-masing. Yang pernah menjabat pak, pernah makan harta orang, hati-hati pak, balikin pak sebelum mati. Jangan soalim bapak di masjid nangis-nangis. Ada kadang-kadang nangis di masjid. Kirainnya kalau udah nangis di masjid, dosa yang makan harta anak yatim, dosa yang makan uang orang itu diampuni Allah. Kata malaikat, cie soalim banget gitu. Ya bu ya. Ibu yang pernah minjam uang sama orang belum dibalikin. Bu, yang kemarin beli Tupperware, minjam uang orang. Bu, balikin. Ustadz, orangnya udah hilang, cari. Udah nggak jumpa, ganti dengan sedekah. Kasih ke umat Islam. Ini Pak zolim jangan main-main. Sekali kita melakukan kezoliman, repot nanti di akhirat. Makanya kalau kita tobat, dosa misalnya nggak sholat pak, maka kita tinggal sholat lagi. Tobat kita, ya Allah, kemarin saya khilaf, lupa, maka selesai. Tapi mohon maaf, apakah tobat diterima oleh Allah kalau kita cuma memperbaiki solat? Dalam kitab Riyadus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, tebal kitabnya 704 halaman, pengarangnya meninggal tahun 667 Hijriah, dikatakan bahwa tobat itu dibagi dua. Ada tobat yang kita kepada Allah, ada tobat yang kita kepada manusia. Saya sudah tobat, kemarin gak sholat, sekarang sholat. Tapi saya punya dosa kepada Ustadz Mulkan, maka saya harus datang ke rumah Ustadz Mulkan lalu ngomong, Ustadz minta maaf, kemarin Ustadz, oh ada uang dikasih sama jamaah gak ku sampein sama Ustadz. Contoh. Maka ini Bapak Ibu adalah dosa kepada beliau, dan saya harus minta maaf. Nggak bisa diminta ampunkan sama Allah karena urusannya dengan beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi zolim nih, ya. Jadi zolim ini Bapak Ibu hati-hati kita. Ini baru satu pesan dari Nabi kita. Apa itu? Zulma, yaitu zolim. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sampai besok bisa kita pikir-pikirkan. Siapa yang pernah kita zolimi, siapa yang pernah kita sakiti, minta maaflah kita Bapak Ibu sebelum kita meninggal dunia. Ingat-ingatlah dari semenjak kita akil balik sampai hari ini, siapa yang pernah kita zolimi, minta maaf kita pak. Ustadz, aku nggak berani, aku minta maaf, besar kali dosanya. Apa dosamu? Istrinya lah Ustadz dulu yang kularikan. Hah? Istri siapa? Istri dia lah dulu yang kularikan itu Ustaz. Gimana mau minta maafnya? Dibacoknya aku nanti. Jadi gimana lagi tuh Pak? Kalau Bapak yang pernah melarikan istri orang Pak. Halo? Bapak yang pernah melarikan istri orang, minta maaf Pak. Jangan sok paten sekarang ya. Jadi muazin contoh ini ya kan. Bu yang pernah jadi pelakor. Apa pelakor itu? Iya, pengambil laki orang. Nggak ada di sini. Iya. Saya pun yakin aku nggak ada, Bu. Iya. Saya kan bukan nyebut ibu-ibu yang di sini, yang di luar sana. Ya. Kalau ibu-ibu di sini, udah yakin aku ini masuk surga semua. Aku yakin tadi malam ibu-ibu yang hadir di sholat tahajudnya ini.
Sebulan sekali pun hatam Qurannya ini ku tengok. Nggak ada ibu-ibu di sini yang melawan sama lakinya ku tengok ini. Mana ada patu-patu ku tengok sama laki ini. Iya, ini ku tengok dari wajah-wajah ibu ya kan. Ku tengok-tengok lah, ya Allah, patu-patu sama lakinya nampaknya nih. Kalau laki bilang dek baik kau, bang, patu-patu semua ini. Nggak pernah melotot-melotot sama suaminya ini. Ku tengok modelnya ya kan. Kalau keluar rumah ku tengok ibu-ibu di sini cium tangan suaminya ini. Cium tangan suaminya, cium kening suaminya, sambil ngomong, abang hati-hati. Yakin aku gitu. Iya bu. Wah insya Allah berarti ragu dia sama diri dia. Kapanlah jumpa ibu-ibu sekarang pula mau berangkat suaminya kemana-mana salaman. Kapan? Oh sinetron. Itulah yang ku sampein tadi malam. Tadi malam ceramah kami di daerah apa namanya, daerah negeri lama. Aku bilang sama orang zaman sekarang ini Pak, sekarang ini Bapak Ibu zaman di mana Ustadz ya? Sinetron yang ditonton masyarakat Indonesia itu romantis-romantis, mesra-mesra. Tapi dalam kehidupan rumah tangga kita nggak ada yang romantis, nggak ada yang mesra. Andin sama Al kalau ngomong kadang-kadang baper kita nengoknya. Ya Bu? Iya kan? Tapi kapanlah romantis kita dalam rumah tangga? Pernah nggak ibu-ibu pakai lipstik merah lalu kemudian ngomong sama suami, abang? Bu? Pernah ibu nggak pakai lipstik merah lalu kemudian ngomong sama suami, abang? Pernah? Pernah nggak? Lalu kemudian malam-malam ya, nyampe di rumah, halo Bu. Nyampe di rumah, ibu pegang tangan suami, ibu udah pakai minyak wangi nih, pegang tangan suami, pakai lipstik merah, pakai bedak putih-putih, lalu kemudian ngomong abang. Pernah? Pernah nggak? Pernah pula. Suami datang aja kadang-kadang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bang dari belakang apa bang? Dari belakang. Sekaligus galon bang, galon angkat. Suami baru balik kerja Pak, keringat belum kering. Suami berangkat, bukan pula apa-apa. Apa kata dia? Bang belikan pembalut adik ya katanya. La ilaha illallah. Istri macam gini bagusnya dipijak batang lehernya. Rusuh kali. Ya Bu. Bukan ibu-ibu sini memang ceritanya. Cuma kadang-kadang parah kali istrinya. Zaman dulu ya memang si Bapak Ibu aib. Saya orang Jawa asli, Jawa Timur. Di tradisi orang Jawa Bapak Ibu setahu saya, aib suami itu zaman dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, aib bagi seorang laki-laki kalau misalnya keluar rumah gendong anak. Tuh pasti udah takut sama istri itu Pak, gendong anak. Saya Bapak Ibu 10 orang kami bersaudara, nggak pernah aku tengok bapakku gendong-gendong anaknya itu. Bapak saya punya anak 10 orang, saya anak nomor 5. Nggak pernah kami itu digendong-gendongnya itu. Zaman sekarang, mohon maaf, hampir laki-laki gendong anak. Kalau bisa laki nyusuin, laki yang nyusuin. Iya, mohon maaf. Apalagi istrinya kalau udah PNS, lebih kaya daripada suaminya. Ngapa bang? Ngapa? Gaji abang berapa? Gaji abang berapa? Berapa? Gak usah banyak cakap, gak usah banyak cakap, kata dia. Bapak, ini saran aja ya Pak. Gue tengok dari wajah bapak kayaknya tertekan semua ya kan. Makanya gue sampein ini. Ibu-ibu tengoklah itu ceria-ceria wajahnya. Cuma aku tengok wajah bapak tertekan semua, tengok ini ya kan. Bukan tertekan gara-gara istri loh. Ibu jangan seuzon ngapa sih? Tertekan gak bisa nikah lagi.
Udah mulai rusuh ku tengok ceramahnya Ustaz ya kan, maka kita hentikan lah ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu, intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah pesan Nabi satu saja. Sebenarnya ini ada beberapa pesan, cuma satu yang kemudian bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang satu ini bisa kita amalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Kita berusaha dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan melakukan kezoliman. Apalagi Nabi menyampaikan az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Orang yang zolim nanti menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat.